Tapi mereka tahu lah, game lawan Saudi ini kan bagian bagaimana kita harus mendapatkan poin. Dan tentu setelah game dengan Saudi ini, seperti yang saya sampaikan kemarin waktu rapat ketemu mereka, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin kan yang saya sampaikan di locker room, bahwa kita semua percaya tidak dengan proyek besar ini. Ya kan? Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Gitu dong. Kalau nggak percaya ya selesai dong. Kan proyek ini yang kita bangun. Tidak mudah, tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah. Saya tidak suka kalau kita itu bermain tidak maksimal. Bahkan di game-game yang kita hanya harus menang, tidak menang. Nah, ini yang saya kembali tantang pelatih, pemain, semua secara terbuka. Bahkan saya bilang di kata-kata kemarin harus semua berintrospeksi diri, betul kan? Gitu. Jadi saya tidak mau itu salah-salahan. Itu kan sebuah komitmen yang kita udah sepakatin sama-sama, bahwa ada target-target untuk Coach Sintayong sebagai profesional dan dari saya sebagai profesional punya kesepakatan. Nah, jadi kan jangan dipolemikan gitu. Jadi sudah ada hal-hal yang disepakati. Target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar. Coach Sintayong menyampaikan. Ya, saya bertanggung jawab tentu pertandingan hari ini. Mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Setelah Indonesia kalah telak oleh Jepang, yang sebelumnya ditargetkan meraih 1 poin, kini target meraih 3 poin melawan Saudi, jadi penentu keputusan final PSSI bagi langkah timnas Indonesia bersama Sintayong. 현재 시간 15일 제 인도네시아 한인회가 한인회는 인도네시아 축구대표팀을 지휘하는 신태용 감독과 Secara mengejutkan, media Korea Suwon mengatakan bahwa Sintayong tidak mampu melatih timnas Indonesia yang sudah didominasi pemain yang berkultur Eropa. China-Japan is different game. This is another game. We hope to play like in the second half against Indonesia. Pernyataan mengejutkan, mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini, dengan terang-terangan mendukung Indonesia agar bisa membantai Arab Saudi di Gelora Bung Karno, untuk membungkam mulut sejumlah hatersnya. Berita media China kembali trending, usai prediksinya terbukti benar. Sebelumnya media China mengatakan, strategi Indonesia sangat mudah ditebak, maka Indonesia lawan yang layak dikalahkan. Pernyataan media China tersebut bahkan sudah terbit sebelum laga Indonesia versus Jepang, dan sebelum laga China versus Bahrain. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Secara mengejutkan, media Korea Suwon mengatakan bahwa Sintayong tidak mampu melatih timnas Indonesia yang sudah didominasi pemain yang berkultur Eropa. Media Korea Suwon ternyata juga mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong. Bahkan, media tersebut secara mengejutkan mengatakan, gaya kepelatihan Sintayong tidak cocok bagi skuad Garuda. Ia disebut pelatih yang kurang memiliki skill untuk melatih tim yang mempunyai gaya permainan total football seperti timnas Indonesia, yang kini skuad Garuda sudah didominasi oleh pemain yang besar dan berkompetisi di Eropa. Tidak hanya menyindir profesionalitas seorang pelatih, ia juga disebut lebih mengutamakan egonya daripada kualitas pemain itu sendiri. Suwon mengatakan, terlalu besar kepala bagi seorang pelatih jika ia hanya mengedepankan ego daripada kualitas pemain untuk berkontribusi dalam kebutuhan tim. Itulah ungkapan media Korea Suwon. Lebih lanjutnya, menurut media Korea tersebut, Sintayong egonya sudah banyak melakukan kesalahan dalam profesionalitasnya sebagai pelatih tingkat nasional yang mewakili sebuah negara. Ia menyebut, seorang yang memiliki ego tinggi, seharusnya tidak boleh melibatkan dalam profesionalitas, apalagi menyangkut sebuah negara. Media Korea tersebut mengatakan, sangat disayangkan, jangan sampai hubungan baik antara Korea dan Indonesia justru dirusak oleh ego besar satu orang yang melibatkan kedua negara. Dari media Korea tersebut, merujuk pada pengalaman Sintayong yang justru dihujat warganya sendiri, sebab, saat ia melatih timnas Korea Selatan, ia dianggap sebagai pelatih yang tidak memiliki strategi yang bagus. Sejak Korea dilatih oleh Sintayong, siapapun lawan yang dihadapi Korea, strategi Sintayong hanya bertahan total. Hal itu membuat seluruh supporter Korea kecewa, sebab Korea yang dikenal dengan permainan yang hampir sama dengan Jepang, dengan memainkan total football. Sejak Korea dilatih oleh Sintayong, timnas Korea selalu mengandalkan strategi parkir bus, yang membuat tim Korea harus selalu digempur oleh semua lawan yang mereka hadapi.
Merujuk pada media Korea Suwon, menurutnya, Sintayong dianggap gagal melatih timnas Indonesia yang memiliki ciri khas sepak bola Eropa dengan mengutamakan taktikal permainan bola-bola pendek. Dengan meminimalkan pergerakan berlari, Sintayong disebut tidak akan sanggup melatih timnas Indonesia yang didominasi pemain berkultur Eropa, yang dipaksa harus berlari sepanjang pertandingan, yang sebetulnya, para pemain Indonesia lebih mengutamakan taktikal strategi bola-bola pendek, bukan dengan permainan individual, berlari kejar bola, adu skill perorangan hingga harus selalu beradu sprint. Secara garis besarnya, media Korea tersebut menyayangkan sikap ego Sintayong, yang dibawa hingga tingkat profesionalitasnya dalam melatih sebuah tim yang mewakili sebuah negara. Media Korea Suwon berharap, jangan sampai hanya dengan seorang saja, hubungan Korea dan Indonesia jadi kurang harmonis. Dari media Korea tersebut juga menyarankan, jika kelak Indonesia membutuhkan pelatih, idealnya, Indonesia harus mencari pelatih yang juga berasal dari Eropa, selain memudahkan mereka saat berkomunikasi. Kultur serta filosofi sepak bola Eropa sangat kental bagi skuad Garuda saat ini, yang telah didominasi oleh pemain yang memiliki gaya permainan sepak bola Eropa. Coba-coba pemain ini, coba-coba pemain itu, apa itu semua utak-atik itu nggak bisa gitu kan? Kan kita kehilangan opportunity itu, nggak boleh main-main, sangat tidak boleh main-main itu. Itu yang ini ya, yang kita lihat. Harus dipahami oleh pelatih, oleh pemain, atau apa semua, nggak boleh gitu. Ini saya serius loh ini semua gitu. Kalau Anda memang nggak percaya sama programnya, ya sudah, kalau gitu saya mundur gitu. Jadi dia malah bukan nyuruh mundur pelatih loh, dia justru bilang milih dia yang mundur, itu gitu. Setelah Indonesia kalah telak oleh Jepang, yang sebelumnya ditargetkan meraih 1 poin, kini target meraih 3 poin melawan Saudi, jadi penentu keputusan final PSSI bagi langkah timnas Indonesia bersama Sintayong. Kekalahan telak Indonesia atas Jepang, mengejutkan banyak pihak. Memang secara kualitas, Jepang masih berada di atas Indonesia, namun kesenjangan antara kekuatan Indonesia dan Jepang, bisa dikatakan tidaklah terlalu jauh, mengingat kedua tim memiliki materi pemain yang sama-sama berkompetisi di Eropa. Hanya saja, timnas Jepang lebih dulu terbentuk daripada skuad Garuda yang baru dilahirkan. Walaupun begitu, sejumlah pelatih dunia mengaku, jika skuad timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di grup C, apalagi market value skuad Garuda masih di atas market value skuad timnas Arab Saudi. Tidak hanya 1 atau 2 pelatih, bahkan yang terbaru, Roberto Mancini juga mengagumi materi pemain Indonesia. Ia mengakui kualitas Indonesia bisa bersaing untuk lolos Piala Dunia, asalkan dengan strategi kepelatihan yang baik dan benar, untuk dapat menerapkan sesuai porsi dengan materi pemain yang berkompetisi di Eropa. Tak hanya Roberto Mancini, bahkan sebelumnya, legenda timnas Belanda Patrick Kluivert juga mengatakan, jika materi pemain Indonesia sudah sangat baik, dan Indonesia berpeluang besar lolos ke Piala Dunia. Namun pada faktanya, kini Indonesia justru terpuruk di dasar klasemen yang harus menyandang sebagai tim juru kunci dengan market value materi pemain termahal. Indonesia menyandang sebagai tim dengan nilai pasar pemain termahal di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun skuad Garuda dengan nilai yang mahal, justru menyandang sebagai tim juru kunci. Setelah diinvestigasi, ternyata strategi serta bongkar pasang pemain, menjadi akar masalah dari keterpurukan timnas Indonesia. Walau skuad Garuda memiliki market value yang mahal, namun nampaknya, kualitas pemain mahal Indonesia tidak berlaku bagi strategi Sintayong yang dianggap lebih mengutamakan ego pribadi daripada kualitas pemain itu sendiri, yang dianggap sebagai akar dari semua masalah keterpurukan timnas Indonesia di putaran 3. Pernyataan mengejutkan, mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini, dengan terang-terangan mendukung Indonesia agar bisa membantai Arab Saudi di Gelora Bung Karno, untuk membungkam mulut sejumlah hatersnya. Indonesia dan Arab Saudi akan kembali berduel di kandang timnas Indonesia di Gelora Bung Karno, yang mana di pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia sudah melakoni laga tandangnya di kandang Saudi. Pertandingan yang berakhir dengan hasil imbang 1-1 tersebut, membuat supporter serta Federasi Sepak Bola Arab Saudi murka pada Mancini. Mereka merasa, tim sekelas Indonesia yang bermain di kandang Arab Saudi, sudah seharusnya Saudi meraih kemenangan atas tamunya Indonesia di kandang sendiri. Atas hasil imbang tersebut, Mancini dianggap tidak becus mengolah para pemain timnas Arab Saudi secara baik. Tidak hanya faktor ditahan imbang oleh Indonesia, bahkan puncak kemarahan Federasi Saudi hingga membuat keputusan pemecatan pada Mancini. Puncaknya terjadi saat Arab Saudi kembali ditahan imbang oleh Bahrain, yang mana pertandingan tersebut juga digelar di kandang Arab Saudi.
Dalam hal ini, wasit berpihak pada Bahrain dan kerap merugikan tuan rumah Arab Saudi. Beda Bahrain, beda pula sikap Mancini saat ditahan imbang Indonesia. Roberto Mancini menunjukkan sikap yang berbeda dengan hasil imbang saat melawan Indonesia. Menurut Mancini, timnas Indonesia saat ini tidak bisa dilihat hanya pada ranking FIFA-nya saja. Hasil imbang melawan Indonesia menurutnya memang kurang bagus, namun menurutnya itu sudah termasuk hasil yang realistis. Harapan Roberto Mancini sebelumnya, setidaknya Federasi Arab Saudi harus melihat faktor kekuatan Indonesia yang saat ini dipenuhi oleh pemain yang berkompetisi di Liga Utama Eropa, jika dibandingkan dengan materi pemain Arab Saudi, yang mana sebagian besar skuad Arab Saudi hanya berkompetisi di liga domestik. Dengan kesenjangan itu, tentu hasil imbang melawan Indonesia sudah bisa dikatakan hasil yang cukup baik. Bahkan menurut Roberto Mancini, dengan materi pemain Arab Saudi dibandingkan dengan materi pemain Indonesia, menurut Roberto Mancini, Arab Saudi akan dihancurkan di kandang Indonesia. Kita tunggu dan nampaknya itu akan terjadi di Gelora Bung Karno. Berita media China kembali trending, usai prediksinya terbukti benar. Sebelumnya media China mengatakan, strategi Indonesia sangat mudah ditebak, maka Indonesia lawan yang layak dikalahkan. Pernyataan media China tersebut, bahkan sudah terbit sebelum laga Indonesia versus Jepang, dan sebelum laga China versus Bahrain. Bahkan sebelum pertandingan, media asal China sudah mengatakan bahwa, timnas China akan bermain all out untuk dapat mengalahkan Bahrain. Jika itu terwujud, maka China akan merangsak naik ke urutan keempat, dan di pertandingan lain, Indonesia sudah dipastikan akan kalah telak dari tamunya Jepang. Sebab menurut media China, walau Indonesia dihuni banyak pemain mahal yang berkompetisi di Eropa, namun strategi pelatih mereka sangatlah buruk dan cenderung monoton. Sejauh ini, menurut pengamatan timnas China, strategi Indonesia tidak pernah berubah. Dari pengamatan timnas China itu juga, akhirnya China mampu mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1. Itulah ungkapan media China Sohu, yang bahkan pernyataan dari berita tersebut sudah terbit sebelum laga terjadi, antara China kontra Bahrain, dan sebelum laga antara Indonesia versus Jepang. Sebelumnya, media China Sohu menyebut, timnas Indonesia dan Bahrain merupakan saingan utama China dalam memperebutkan posisi keempat besar, demi dapat lolos di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sohu menyebut bahwa, timnas China akan berusaha habis-habisan untuk mengalahkan Bahrain pada tanggal 14 November mendatang. Tak hanya mengincar kemenangan saat menghadapi Bahrain, media China Sohu bahkan mengatakan, jika China mampu mengalahkan Bahrain, maka China akan langsung merangsak naik ke urutan 4. Sohu juga menyebut, sebab di pertandingan lain bisa dipastikan, Jepang dengan mudah akan mengalahkan Indonesia di kandang mereka Gelora Bung Karno. Berikut kutipan media Sohu tersebut. Peluang Indonesia untuk meraih poin sangat kecil, sebab mereka akan menghadapi tim paling kuat di Asia Jepang. Situasi ini akan jadi kesempatan bagi China untuk melepaskan diri dari posisi juru kunci klasemen grup. Jika China mampu mengalahkan Bahrain, tidak hanya membuat China naik satu tingkat, tapi juga akan langsung naik ke posisi keempat menggeser Bahrain dan Indonesia. Demikian ulasan Sohu. Media China itu memprediksi timnas Indonesia hampir bisa dipastikan kalah dari Jepang. Bahkan media China Sohu juga mengatakan, Indonesia tidak berpeluang lolos ke babak keempat. Berikut kutipan media China Sohu. Kemungkinan besar, Indonesia yang merupakan rival utama China sekaligus Bahrain, Indonesia dalam perebutan posisi keempat akan kalah dari Jepang. Mereka tidak akan memiliki peluang untuk lolos ke urutan 4 babak penyisihan grup selanjutnya. Demikian ulasan Sohu. Dari berita media China Sohu tersebut, membuat netizen Indonesia murka dari pernyataan China yang menganggap Indonesia tidak memiliki peluang, namun tak sedikit yang juga merasa optimis, untuk langsung membuktikan pada China. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi, tim mana yang akan lolos atau bahkan menembus Piala Dunia, Indonesia, China atau bahkan tim kuat lainnya yang justru akan terlempar ke bawah. Mengingat grup C merupakan grup paling berat, semua negara berpotensi saling geser-menggeser, bahkan setiap tim berpeluang saling mengalahkan satu sama lain, semakin menarik untuk dinanti. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.